hati-hati dengan kuenya. Iya, iya. Gudan, membuat kue itu adalah seni. Penting sekali untuk menjaga keseimbangan. Kalau tidak, kuenya bisa miring ke bagian yang lebih berat, Gudan. Jika keseimbangannya benar, kuenya akan baik-baik saja. Demikian pula dengan jumlah coklatnya, kita harus hati-hati, ya. Jika coklatnya tidak sesuai proporsi, kuenya akan pahit, bukannya manis. Ih. Paman Badut, ayo! Anak-anak, aku bosan. Paman Badut, menarilah untuk kami. Kalau Gimana, tidak, aku panggil Gudan? ayahku. Ayo, Paman Badut. Iya, ayo menari untuk kami. Ayo, Paman Badut. Jangan, Nak. Aku Ayo, ini Paman. bosan. Ayo menari. Ayo Nak, menari. Nak, aku bukan badut. Ayo menari. Ayo, Paman, ikut aku. Nak, aku. Paman, ayo. Aku. Kak Durga, di mana ibu mertua? Dia tidak kelihatan dimanapun. Kita sudah melakukan ini semua untuknya. Tapi semua ini akan sia-sia saja kalau dia tidak melihatnya. Lihat, ada balon air di sana. Ayo, ayo, Paman. Ayo, Paman. Ayo, Paman. Ayo, Paman. Ayo, Paman. Paman Badut, ayo menari. Ayo, bermain lagi dengan kami. Ayo, Paman. Ayo. Ayo, Paman. Jangan, Nak. Aku segera Jangan. kembali. Ayo, Laksmi, ibu mertuamu mau pergi. Ayo, Paman. Ayo perkenalkan dia kepada si badut. Biar ku kerjakan. Ibu, ibu dari mana saja? Aku mau memperkenalkanmu pada Iya, banyak iya. orang. Aku akan segera Ayo. kembali. Hanya mau ambil barang sebentar. Itu bisa nanti. Sekarang ikut aku, ayo. Lihat itu. Ayo, Paman. Ayo, Paman. Ayo. Iya, Paman. Jangan. Nak. Aku mohon jangan, Nak. Jangan. Paman. Ayo, cepat. Menari untuk kami. Ayo, Paman. Menari lagi dan menari bersama kami, Paman. Ayo, Paman. Ayo, menari. Ayo, Paman. Ayo, Paman Badut. Ayo, menari. Ayo, Paman. Menari lagi. Paman Badut, Ayo, ayo ke sini Paman. bermain bersamaku. Ayah, Gudan, apa yang terjadi? Katakan, apa yang terjadi, Gudan? Iya. Itu bukan badut. Dia ayahku. Ayah. Ayo main bersama kami. Minggir, minggir. Ayo, minggir, minggir. Paman Badut. Minggir, minggir anak-anak, minggir, minggir. Ayo pergi, pergi. Sana, pergi, pergi. Pergi sana, ayo minggir, minggir, pergi. Pergi sana.
Kau tidak apa-apa? Mari, ikut aku. Hei, Paman! Laksmi! Apa yang sudah kau lakukan, Laksmi? Aku rasa kau sudah terpengaruh sikapnya ibu mertua ya. Dia sudah bekerja keras untuk menghibur kita dan kau menjatuhkan kue pada wajahnya. Maafkan aku. Aku akan membersihkan wajahmu. Sebentar. Astaga, dia... Kak Durga, dia ayahnya Gudan. Astaga, apa yang sudah aku lakukan? Astaga, kami sudah berbuat salah. Bagaimana mungkin ini bisa... Ya ampun. Ya ampun, dia ayahnya ibu mertua Saru. Ini benar-benar buruk. Aku tidak tahu kalau ayah mertua Aksan berdandan seperti badut dan menghibur orang di pesta. Kalau aku tahu, aku sudah menyewa dia untuk menjadi badut di pestaku juga. Anak-anakku biasanya membuat keributan di pesta, tapi hari ini mereka senang sekali bermain bersama badut. Ini bayarannya. Sudah, terima saja. Iya, terima juga ini.
Cukup! Mundur dan simpan untuk kalian. Dalam usia dan juga perawakannya, dia lebih tua dari kalian semua. Kalian mungkin memang kaya, tapi aku harap kalian punya etika. Ayah. Kau selalu bersamaku saat ibu masih hidup. Dan saat ibu meninggalkan kita, kau tetap bersamaku. Setiap kali aku menangis, kau menjadi pendukungku. Dan setiap aku tersenyum, kau ada di sampingku. Setiap aku berbuat salah, kau selalu mengajariku. Kau mengajariku caranya kembali untuk bangkit. Kau selalu bersamaku, Ayah. Ketika tidak ada makanan yang cukup, kau memberikan makananmu. Hanya kau yang selalu ada untukku, Ayah. Aku tidur nyenyak saat berada di pelukanmu. Pelukanmu nyaman dan hangat bagiku, Ayah. Kau adalah pahlawanku, bintangku. Kau selalu bersamaku, dan kau akan terus menjadi pahlawanku. Hanya dirimu, Ayah. Aku tidak akan membiarkan air mata menetes dari pelupuk matamu. Ini adalah janjiku kepadamu, ayahku tersayang. Aksat, apa yang kau lakukan? Tolong jangan lakukan itu. Menantu pria itu seperti dewa. Tolong jangan permalukan aku dengan menyentuh kakiku. Biarkan aku melakukannya. Biarkan aku menebus kesalahanku. Tapi bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Kenapa kau memakai pakaian badut? Kau memintaku untuk memakainya, Aksat.
Aku sudah bilang keraguan ketika aku melihat kostumnya. Kau bilang harus pakai dan menikmati. Jadi aku pakai. Iya, aku memang telah menyuruh memakai. Aku juga pernah lihat kostumnya, tapi itu... Aku sarankan kau memakainya. Kau akan merasa senang. Tidak apa-apa, Aksan. Aku rasa kau tidak tahu kalau itu kostum Badu. Mungkin kau berbuat salah. Tunggu dulu sebentar. Kau bilang apa tadi? Apa kau menyalahkan ini semua kepada AJ? Apa kau itu tidak berpikir sebelum bicara? AJ sudah bertengkar dengan para tamu demi kehormatanmu. Meskipun dia pria berwibawa, dia duduk dengan kakimu di atas pangkuannya. Lihatlah. Dan kau malah menuduhnya. Benar. Dia benar. Dan kau? Siapa kau mempertanyakan suamiku? Wah. Kau mengundang kami dan membuat kami jadi bahan tertawaan. Dan sekarang kau mempertanyakan dia? Jika kau tidak bisa menghormati hubungan kita, hormati dia karena lebih tua. Hentikan kau, Salia. Orang bisa saja membuat kesalahan. Jangan membesarkan masalah kecil. Sebaiknya kau diam saja. Ibu, kau... Dan sebaiknya kau diam. Ini semua terjadi karena ulahmu. Dan kau, namamu seperti nama Dewi, tapi sikapmu seperti berdebah. Kau tidak lihat? Meski setelah apa yang terjadi, dia mendukung keluarganya. Dan kau, Aksan, bukankah seharusnya kau periksa kostum apa yang ayah mertuamu akan pakai? Bagaimana bisa ini salahnya Aksan? Lagi pula, Busan sudah bilang kalau dia tidak mengetahuinya. Dia bilang begitu karena dia tidak punya pilihan, Nyonya. Dia adalah ayah istrinya. Dia harus menerima perlakuan ini karena putrinya menikah dengan putramu. Itu sebabnya dia membiarkan dirinya dihina. Semua orang di sini, di keluarga ini sombong karena kalian kaya. Padahal kita sama-sama berdiri di atas tanah. Kali ini jangan harap aku akan membiarkannya. Karena kali ini aku akan menyelesaikan masalah ini. Tuan Aksa terhormat. Kau pasti merasa tidak enak mendengar ini, bukan? Tapi beritahu aku, semua tugas di rumah ini telah diselesaikan dengan cermat. Lalu bagaimana bisa hal ini terjadi? Kepada ayahnya Gudan. Bagimu ini mungkin terlihat kesalahpahaman. Tapi aku merasa ini adalah konspirasi yang dirancang oleh menantumu Durga. Dia masih tidak menganggap Gudan sebagai ibu mertuanya. Dan untuk menantu yang lainnya, mereka menolong Durga karena tahu akan mendapat keuntungan. Tapi kalian tidak akan lolos kali ini. Ibu, aku mohon, Kau tenang. terlalu banyak bicara. Lalu apa yang harus kulakukan, ha? Kau pikir bisa menasehatiku? Cukup!
Sebelum kau menuduh-nuduh, kenapa kau tidak lihat putrimu sendiri? Dia belum melakukan apapun yang patut dihormati sebagai ibu mertua. Dia bercanda seharian dan dia tidak bisa berbuat apapun dengan benar. Dia mempermalukan seluruh ibu mertua. Nyonya Kausalya, bahkan pria buta bisa melakukan hal lebih baik dibandingkan putrimu. Putrimu ini, dia adalah wanita yang sangat ceroboh. Dia tidak tahu diri. Dia telah menipu kami dan menikah dengan keluarga ini agar dia tidak harus melakukan pekerjaan apapun dan hidup sebagai seorang ratu di rumah ini. Sudah cukup, Durga. Kau sudah cukup bicara. Jika soal diriku, aku bisa menahan semua penghinaan di hadapanmu. Gudan bukan hanya putriku. Dia juga kebanggaanku. Sebelum kau menyalahkan Gudan, mungkin seharusnya kau melihat dirimu sendiri. Apakah kau sadar di depan siapa kau menghina Gudan? Jika kau bisa menghina dia di depan orang tuanya sendiri, aku penasaran apa yang bisa dia lakukan di depan orang lain. Busan, aku minta kau tidak bisa menyalahkan anakku. Jika ada perselisihan, pasti akan terjadi argumen. Kau tidak bisa bayangkan betapa kami menyayangi Gudan selama ini. Cukup. Ibu, aku mohon. Biarkan aku bicara, Aksa. Ayo, Gudan. Bilang pada ayahmu kalau apa yang dia katakan itu salah. Bilang padanya betapa kami menyayangimu. Apa kau merasa Aksa mau menghina ayahmu dengan cara seperti itu? Jawab aku, Gudan. Ya. Beritahu kami, Gudan. Katakanlah, bicara. Kau tidak usah takut pada mereka, nak. Balas semua penghinaan yang telah mereka berikan kepadamu selama ini, nak. Mereka selalu menghina kita sejak pernikahanmu. Dan mereka melakukannya lagi hari ini. Kau lihat bagaimana mereka. Kesalahannya Aksa. Tapi mereka menyalahkan pada ayahmu. Dengar, Kausalya. Kau adalah kerabat kami juga. Jangan berlebihan. Aku tidak mau kau menuduh putraku seperti itu. Nenek, tidak ada gunanya bicara dengan orang-orang ini. Kenapa kau tidak bicara apapun? Padahal mereka sudah menghina suaminya, tapi dia tetap diam saja. Dia itu ibu mertua kami. Ini sudah kewajiban dia untuk melindungi kehormatan keluarga suaminya. Dia seharusnya mendukung kebenaran, tapi tidak. Dia malah mendukung kebohongan ayahnya sendiri. Apa? Kau dengar ucapannya, Gudan? Dia menyebut ayahmu pembohong. Oh ya ampun. Pertama mereka menghina kita, dan sekarang mereka menyebutnya pembohong. Gudan, katakan sesuatu. Kenapa diam saja? Gudan, katakan sesuatu. Kenapa diam saja? Kenapa kau tidak mendukung ayahmu? Katakan pada mereka. Katakan, Gudan. Katakan pada mereka. Kau mempercayai ayahmu. Katakan pada mereka. Bicaralah, Gudan. Ibu, tenanglah dulu. Ibu, tolong Dengar, dengarkan. Gudan. Tatap mataku dan bilang padaku. Kalau kau tidak percaya kepada putraku. Iya, Ibu. Katakan sesuatu. Kau biasanya selalu mengoceh. Sekarang kenapa? Apa lidahmu diambil kucing? Apa kau juga berpikir kalau EJ berbohong? Kau sama sekali tidak percaya padanya? Atau kau diam saja karena mendukung keluargamu? Apa
Apa menurutmu ibumu berkata benar dan Eja berbohong begitu? Katakan sesuatu, Ibu. Dengar Ibu, kalau Ibu berpikir semua orang di keluarga kita pembohong atau semua orang di keluarga ini selalu mengganggu Ibu, lalu kenapa Ibu tinggal di rumah ini bersama dengan pembohong seperti kami? Kenapa Ibu tidak pergi saja dari rumah ini? Ibu pergi saja. Yang dikatakan Saru benar. Orang harus tinggal di tempat yang membuatnya bahagia, di mana orang-orang yang dia percaya berada. Dan setelah kejadian yang terjadi hari ini, kau sudah membuktikan kalau kau sama sekali tidak percaya pada kami. Jadi lebih baik kau kembali ke rumah orang tuamu. Oh, tidak. Jika Gudan kembali ke rumah orang tuanya, bagaimana aku bisa bertemu Revate? Atau buktikan kalau kami salah. Bilang pada orang tuamu, kalau kau percaya kepada keluarga suamimu dan tinggal bersama kami. Sudah, cukup Durga. Biarkan dia bicara, Aksa. Durga, aku merasa kalau Gudan harus mendukung semua perkataanmu jika dia mau selamat. Tapi kenapa? Tidak bisakah seseorang punya opini sendiri? Gudan anak, ini sudah cukup. Ayahmu tidak akan membiarkanmu tinggal di rumah ini lagi. Kau ikut kami pulang sekarang. Rumah kita memang tidak mewah. Kita tidak punya pelayan. Dan kita tidak makan buah kering mahal untuk sarapan. Tapi orang tidak perlu mengorbankan kehormatannya untuk hidup dengan tenang di rumah kita. Ayo pergi, Gudan.
Aku sudah menghadapi penghinaan ini berkali-kali. Gudan bukan hanya putriku. Dia adalah kebanggaanku. एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी, मरहम से भी ना भरेगी अपने जख्मों की निशानी। एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी, मरहम से भी न भरेगी अपने जख्मों की निशानी। हाँ शर्तें रखी थी खुशियों ने जिनको था दर्द में बदलना, लफ्ज़ों ने छोड़ रखा था होठों पे ठहरना। Ayo pergi, Ayah. Nenek, kau bersedih untuk wanita itu.
Tapi dia bahkan tidak berpikir 2 kali untuk meninggalkan rumah ini. Karena orang tuanya lebih berarti baginya. Keluarga suaminya tidak penting baginya. Inilah yang selama ini aku coba jelaskan padamu. Nenek, kau tidak percaya padaku ya? Lihat ini Nenek, menantumu telah menulis semua kesalahan yang telah dia lakukan sejauh ini. Dan dia sudah menulis kalau menikahi EJ Nenek adalah kesalahan terbesar di dalam hidupnya. Nenek, aku ingin bertanya padamu. Apakah Nenek pernah mendengar atau melihat wanita yang sudah menikah memilih ayahnya dibandingkan suaminya? Tidak kan? Karena bagi wanita yang sudah menikah, keluarga suaminya lebih penting dibandingkan keluarganya sendiri. Dan ibu mertuanya sama seperti ibunya. Nenek, jika ini bukan Gudan, mungkin kita tidak akan mengalami semua ini. Walaupun dia berbuat salah, kami selalu menghormatinya dan Nenek menganggapnya sebagai putrimu. Dan hari ini, dia meninggalkanmu untuk pulang ke rumah orang tuanya. Nenek, Yang dikatakan Kak Durga itu benar. iya dia selalu bilang kalau mau belajar dan mencoba beradaptasi dengan keluarga kita. Tapi hari ini dia sudah menghina kita dan pergi dari rumah. Benar kan? Aku tidak percaya semua ini sudah terjadi. Entah apa yang terjadi di sana. Nenek pasti sedang sedih. Aku berharap Nenek baik-baik saja. Tidak ada seorang yang berhak untuk menindas putriku. Aku tidak akan membiarkannya. Gudan tidak akan kembali ke rumah itu sampai keluarga mereka menyadari kesalahannya. Apa yang akan kau lakukan? Kau kan tahu kalau EJ tidak akan melakukan itu. Lalu kenapa kau pergi dari rumah? Mereka pasti akan sangat marah. Coba kau pikirkan. Lihatlah ayah, Cutki. Bisakah kau rasakan rasa sayang ayah untuk kita dari suaranya? Dia telah membawa putrinya pulang hanya karena dia tidak terima. Kalau mereka telah menghina aku, Ayah, duduklah. Aku mau bicara dengan ayah. Ayo duduk. Pelan-pelan. Duduklah dengan nyaman. Air hangat ini akan segera menghilangkan kecemasan ayah. Dan ayah bisa tidur dengan nyenyak. Kenapa ayah menghukum diri ayah sendiri demi aku? Aku tahu ayah marah karena putrimu dihina, tapi kalau boleh kukatakan sesuatu, ayah, wajar saja ayah merasa marah dengan penghinaan yang telah ayah hadapi saat ini. Atau wajar bagi ayah untuk marah dengan paman EJ. Tapi aku tidak melihat itu terjadi, ayah. Apa yang bisa kulakukan kalau aku ditakdirkan untuk menghadapi ketiga menantu itu? Aku tidak bisa seperti mereka, ayah. Kenapa? Ayah jangan remehkan putri ayah ini ya. Ya, aku tidak akan biarkan orang menindasku. Ayah cukup cerdik untuk menjawab semua pertanyaan mereka. Aku bisa mengatasi semuanya. Ayah jangan khawatir. Tenang saja ya, ayah. Tapi ayah, aku tidak mengerti. Kita seharusnya tidak melukai nenek ataupun paman EJ karena ketiga menantuku itu. Setelah apa yang terjadi, kau mencemaskan mereka. Jika kau memang mencemaskan ayahmu, kau tidak mungkin berkata seperti itu, Gudan. Apa kau pikir, aku mau putriku yang sudah menikah kembali ke rumah orang tuanya? Hah? Tidak. Tapi sekarang, mereka sudah keterlaluan. Mereka itu sombong dengan kekayaan dan ketenarannya. Lihat saja nanti, aku akan menghancurkan kehormatan mereka. Mereka akan belajar ketika berita akan penghinaan mereka.
tersebar di berita utama seluruh koran. Mereka harus membayar untuk kesalahan mereka. Apa sebutannya? Penebusan. Ya, mereka harus menebus atas semua perbuatan yang mereka lakukan. Aku, Kausalya Gupta, bersumpah. Tapi Ibu, kenapa kita harus publikasikan masalah keluarga kita di koran? Itu hanya memperburuk keadaan. Kausalya, Gudan benar. Aku tidak mau membuat keributan lagi. Aku hanya mau putriku bahagia. Aku selalu menganggap penting harga diri dan kehormatan seseorang. Aku tidak bisa membiarkan siapapun tidak menghormati putriku di rumah suaminya. Tapi Gudan, kau harus mengingat ini baik-baik. Para menantumu harus meminta maaf kepadamu. Kau tidak akan pernah pulang ke dalam rumah ini sampai mereka meminta maaf atas kesalahan. Ayah, aku paham perkataan ayah. Tapi ayah tidak mengenal bagaimana menantuku. Mereka bahkan tidak akan menerima kesalahan mereka. Apalagi untuk meminta maaf padaku, itu tidak mungkin. Yang ayah minta itu keinginan yang sangat mustahil. Aku harus memikirkan sesuatu. Aksa tidak berbohong dan ayahku juga tidak berbohong. Aku yakin pasti ada kesalahpahaman soal ini. Aku tidak tahan melihat keluarga kami bermusuhan. Aku harus melakukan sesuatu dan harus bisa untuk kali ini. Aku harus berhasil.